Di pagi yang cerah, kita dipertemukan dengan pria tua yang bernama Turo. Karena memiliki banyak lahan, ia terkenal sebagai saudagar perkebunan di kampungnya. Hari itu Turo mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Vanessa. Ternyata ia ingin membeli semua buah-buahan dari hasil perkebunannya. Oleh karena itu, mereka pun membuat janji ketemuan dalam waktu dekat. Sementara itu tanpa sepengetahuan Turo, anak angkatnya yang bernama Aldo malah asik beradu mekanik dengan istri muda Turo yang bernama Cita. Kita akan berlanjut di sebuah kantor polisi, di mana seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Fluff untuk menyelidiki kasus pencurian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Ito ang hawakan mo. Huling nag-money transfer si Hapon. Suatu hari Aldo membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita ini dinikahi Turo secara sah, maka apabila pria tua itu tiada, Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldo yang hanya anak angkat tidak akan mendapat apa-apa. Higing kriminal ako. Malam harinya Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe. Bukannya banyak bertanya tentang buah-buahan, Vanessa ini malah sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri yang dasarnya memang pria mata keranjang, ia malah senang-senang saja digoda oleh wanita cantik seperti Vanessa. Meski tahu Turo sudah memiliki istri, Vanessa tetap nekat mengajak pria tua itu beradu mekanik. Tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi polisi Floyd diam-diam mengawasi mereka. Keesokan harinya Aldo memanas-manasi Cita yang sedang kesal karena suaminya tidak pulang ke rumah kemarin malam. Aldo bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang dikatakan Aldo ternyata benar. Di perkebunan ternyata Turo sedang bersama dengan Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo kembali mengajak Vanessa beradu mekanik di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda, di rumah Aldo dan Cita ternyata juga melakukan hal yang sama. Kepulangan Turo beserta Vanessa ke rumah itu sontak membuat Aldo dan Cita menjadi gugup. Sementara Cita menyambut suami dan tamunya di ruang tamu, Aldo memilih bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldo, namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldo mengajaknya beradu mekanik. Salamat. May nilagan pa ka pa dito. Setelah itu Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Cita bersama dengan Turo. Ketika mereka lengah, Cita pun segera mengeluarkan Aldo dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldo dan Cita pun diam-diam masuk ke dalam mobil. Ternyata mereka berencana akan membuntuti mereka. Papa-money transfer ako. Tak berselang lama mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Beberapa menit setelah Turo dan Vanessa keluar dari mobil, Cita dan Aldo pun menyusul mereka. Ternyata kecurigaan itu terbukti dengan mata kepalanya sendiri. Cita menyaksikan suaminya berselingkuh. Wanita cantik itu pun mengambil pisau dengan niat melukai Turo dan Vanessa. Beruntung dua peselingkuh itu berhasil selamat setelah Aldo dan warga menghentikan Cita. Malam harinya Turo meminta maaf pada Cita. Dengan segepok uang ia merayu sang istri agar mau menerimanya kembali. Sementara itu di sebuah penginapan, polisi berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldo dan satu pria lainnya. Ketika Flo bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan. Floyd kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya. Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Cita untuk keluar rumah.
Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Chita sudah mencampurkan racun pada makanannya. Karena tidak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo. Namun panggilan tersebut diangkat oleh Chita. Di situ Chita bilang Turo telah meninggal karena serangan jantung. Mendengar hal itu Aldau dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Dan benar saja Turo sudah tidak bernyawa. Tanpa rasa curiga sedikitpun Aldau dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Chita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Chita dan juga Floyd dengan bermodal semua uang milik Turo. Mereka berdua pun melarikan diri ke kota lain. Dan film ini pun selesai.